Teman-teman, apakah pernah terpikir kenapa kita tidak bisa melihat peristiwa tanpa kehadiran fisik? Melihat dimensi yang tidak terlihat, memahami suara binatang, memprediksi pergerakan bumi, mengetahui apa yang dirasakan oleh orang lain, atau membaca pergerakan pikiran mereka. Atau kenapa kita tidak memiliki kemampuan pengetahuan tanpa batas secara instan dan tanpa terpikir, teman-teman. Nah, buat sebagian orang ini semua mungkin hanya ada dalam hayalan ya. Tapi padahal dalam dunia medis itu dikenal sebagai extrasensory perception, teman-teman. Yaitu kemampuan dasar manusia yang terbukti ada, tetapi ini tidak berkembang. Nah, jadi teman-teman, dulu pada saat kita masih balita, kemampuan ISP ini berkembang sangat pesat. Tapi seiring waktu kita bertumbuh, justru kemampuan ini makin menurun drastis gitu. Nah, di mana saat kita beranjak dewasa, extrasensory perception kekuatannya akan menurun sebanyak 60-70% karena berbagai macam faktor. Nah, faktor yang salah satunya yaitu paling umum ya faktor lingkungan yang berpikir ini merupakan ketidaknormalan yang tabu gitu. Nah, selain pandangan yang mendegradasi kemampuan tubuh, ada juga beberapa alasan teman-teman yang memang turut mendowngradekan kesempurnaan manusia itu sendiri. Nah, kalau sekarang kita bertanya, kenapa kita tidak memiliki kemampuan-kemampuan normal dan wajar seperti yang disebutkan tadi? Nah, ada beberapa hal alasannya, teman-teman. Yaitu yang pertama, jasad yang kemampuannya terus atau sangat menurun terus gitu ya. Nah, kita harus mengakui kalau selama beberapa generasi jasad kita turun dan berevolusi ke bentuk yang lebih buruk gitu. Nah, alasannya itu dari faktor makanan dan minuman yang tidak sehat, teman-teman. Udara yang buruk, tanah yang kualitasnya menurun, atau kimia-kimia yang sengaja diciptakan untuk keuntungan pribadi, pola hidup dan keseimbangan jiwa yang tidak teratur dan terarah. Nah, ini semua membuat kita turun. Saat kita turun dalam kualitas, nah jangankan untuk melatih ESP ya teman-teman, bahkan memaksimalkan panca indera lahir liar pun ya akan susah. Nah, apa solusinya? Nah, solusinya saat ini adalah dengan mencoba memperbaiki jasad ini ke tahap normal yang seharusnya terlebih dahulu, teman-teman. Nah, normalnya jasad kita adalah jasad yang terbaik. Begitu juga dengan jiwa yang mengoperasikan jasad. Harusnya jiwa kita adalah jiwa yang terbaik juga. Karena Sang Maha Pembuat pada awalnya tidak memberikan dan membuatkan kita apa-apa selain kebaikannya. Nah, hal yang kedua yaitu anggota dan komponen jasad kita yang tidak pernah dikuasai dan tidak dilatih, teman-teman. Ya, kita harus jujur, pengetahuan kita akan jasad sendiri masih terlalu minim atau bahkan sangat minim, dan
kita harus jujur juga, dan ini sangat wajar lah. Karena dalam masa belajar di sekolah kita hanya belajar untuk mendapatkan nilai di bidang pelajaran misalkan biologi atau fisika, dan bukan untuk paham dan memanfaatkan kepemahaman. Kalaupun paham, terkadang sebagian orang hanya menjual kepemahamannya untuk ya memperbanyak uang lah, mencari uang, bukan untuk kemakmuran gitu. Nah, kemakmuran di sini adalah kemakmuran jasad kita sendiri, teman-teman. Akhirnya ya beginilah kita. Ibarat seseorang yang mengendarai mobil tanpa mengenal apa itu bedanya dan kapan menggunakan gigi 1 sampai 5 dan 6. Nah, sehingga mobil yang kita yang kita kendarain itu ya meluncur bebas dalam kebingungan arah dan tujuan. Begitu. Kita semua harus mau belajar kembali, teman-teman, untuk memakmurkan jasad ini. Dan perlahan-lahan kita latih kembali jasad ini agar kembali ke dalam wujud terbaik yang dibuatnya gitu. Nah, extra sensory perception dalam diri seseorang akan perlahan tertutup dan mati jika terbengkalai dan tidak pernah dilatih untuk diaktifkan, teman-teman. Nah, hal yang ketiga yaitu penilaian manusia yang salah. Kadang dikaitkan dengan hal mistis gitu. Padahal apa itu mistis? Apakah bagi kita beberapa jenis utama extrasensory perception yang disingkat ESP itu adalah suatu keanehan atau sesuatu yang berhubungan dengan jin, sesuatu yang syirik, sesuatu yang tabu? Nah, kita sering menilai sesuatu yang berbeda karena kita bahkan tidak mengetahui informasi apa-apa terhadap apa yang kita nilai. Nah, sebenarnya ini karena kita tabu untuk sesuatu yang tidak sama dengan diri kita. Padahal perbedaan adalah keniscayaan yang diciptakan, yang pada akhirnya kita tidak netral dengan penilaian kita. Padahal penilaian kita itu adalah pengkerdilan diri kita sendiri. Kita yang mengkerdilkan kemampuan sang maha pembuat untuk membuat yang maha sempurna dan yang maha baik gitu. Bukankah kita memang mengimani kalau zat maha menciptakan kita dalam sebaik-baiknya rupa dan bentuk? Nah, lalu apa itu penilaian kita itu? Nah, hal yang keempat adalah kehilangan arah untuk mengenal diri dan jati diri yang sebenarnya, teman-teman. Ada istilah, siapa yang tidak mengenal dirinya maka tidak mengenal Tuhannya. Nah, bukankah kita terbiasa mendengarnya dan tetap saja menenggelamkan diri dalam aroma ketidakmengertian akan diri dan ketidakmengenalan akan jati diri? Nah, pertanyaannya menjadi sederhana. Bagaimana kita bisa mengetahui sebuah keagungan kalau kita jauh dari sumbernya, teman-teman? Nah, jadi ada cara mengaktifkan kekuatan super manusia pada jasad ini, teman-teman, yaitu dengan kembali mengenal jati diri, mengenal jasad, mengendalikan nafsu, mengendalikan pikiran dan ketenangan jiwa, meningkatkan spiritualitas dengan membenahi iman dan ketakwaan kita, ketakwaan diri.
tidak menebar kebencian dan penilaian, juga membersihkan hati nurani dengan mengingat kembali keagungan penciptaan diri, dan terakhir mentafakurkan serta mentadaburkan kembali semesta yang ada di dalam diri sambil merasakan kebersamaan bersamanya gitu. Nah, ekstra sensory perception memang sejak kita lahir sudah ada dalam diri kita tanpa perlu dicari keluar. Hanya saja perlu waktu untuk diri kita menemukan diri kita sendiri dan menerima diri atas apa yang seharusnya kita miliki. Nah, setiap manusia mempunyai proses dan mempunyai pilihan juga. Apakah akan terus berproses atau berhenti berproses. Peningkatan jasad adalah sebuah pilihan gitu. Jadi kita bebas untuk memilihnya, teman-teman. Nah, cukup pastikan kalau kita memilih dalam kenetralan. Kita memilih untuk kembali menjadi superhuman bukan karena sebuah cap super, melainkan untuk sebuah manfaat yang bisa kita sebar sebagai semesta. Nah, kalaulah kesempurnaan jasad ini adalah anugerahnya kepada seluruh manusia agar bisa menyempurnakan tugasnya sebagai khalifah di atas muka bumi, maka bagian mana lagi yang akan kita dustakan dari anugerahnya ini, teman-teman?